Dan satu topik lagi, mari kita bicara tentang eskalasi Rusia terhadap NATO. Kepala Bundeswehr, Jenderal Carsten Brauer mengatakan bahwa Rusia sudah setiap hari melakukan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Mereka menguji kecepatan reaksi, mencari titik lemah dalam pertahanan udara, dan mempersiapkan ekonomi untuk konfrontasi yang lebih luas dengan Barat. Salah satu insiden yang paling mengkhawatirkan adalah serangan di Leipzig. Sebuah drone dengan bahan peledak ditemukan di dekat pesawat angkut Ukraina. Satu drone lain yang diduga juga bertabrakan dengan pesawat kargo. Kejaksaan Jerman sedang menyelidiki serangan terhadap infrastruktur kritis. Namun hingga kini pelakunya belum diumumkan secara resmi. Dan pada hari Jumaat, jet tempur NATO menembak jatuh drone tak dikenal di wilayah udara Latvia dekat perbatasan Rusia. Asal-usul pesawat itu masih diselidiki, namun pihak berwenang Latvia memperkirakan bahawa jalurnya mungkin dipengaruhi oleh gangguan elektronik Rusia terhadap navigasi. Sampai sejauh mana eskalasi Rusia terhadap NATO akan berlangsung? Saat ini kita akan membahasnya bersama jurnalis dan pengamat internasional Alexei Peci. Sudah terhubung bersama kami. Halo Alexei. Halo. Halo, saya senang bisa menyapa Anda. Sama-sama. Mari kita mulai dari insiden di Leipzig. Lebih tepatnya, bukan dari insiden di Leipzig, melainkan dari pernyataan dari seorang jenderal Jerman yang berbicara tentang perang hibrida yang terjadi setiap hari. Tapi bukankah insiden di Leipzig itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi sekarang sudah saatnya disebut dengan istilah yang agak berbeda? Nah, sebenarnya mari kita bahas istilah apa yang bisa digunakan untuk menyebut ini. Jika Anda mengisyaratkan bahwa ini bisa disebut sebagai eskalasi langsung, serangan langsung Rusia terhadap aliansi Atlantik Utara, maka sayangnya tidak. Dan orang-orang Eropa juga tidak akan menyebutnya seperti itu. Hanya karena itu berarti mereka harus bertindak. Mereka kemudian harus mengambil langkah balasan. Langkah apa? Nah, di sini sulit untuk menjawabnya. Oleh karena itu, saat ini semua fokus pada tindakan defensif. Dan Anda tahu, pada saat yang sama, ketika seorang jenderal Jerman mengumumkan hal ini, muncul pernyataan bahwa orang-orang Eropa akhirnya ingin membangun semacam tembok drone di seluruh sayap timur NATO yang akan dikendalikan oleh kecerdasan buatan, terhubung dengan satelit, pusat kendali di Wiesbaden, dan sebagainya. Jadi semuanya benar-benar difokuskan pada pertahanan, yaitu membangun garis pertahanan seperti itu. Sedangkan untuk eskalasi yang terus dilakukan Kremlin setiap hari, semua provokasi ini sabotase, dan sebagainya. Saya pikir Kremlin hanya akan terus meningkatkan hal ini. Namun dalam waktu dekat, kecil kemungkinan mereka akan melakukan serangan langsung atau bentrokan langsung. Kenapa akan terus meningkat? Karena, seperti yang kita perhatikan, sebagian taktik Kremlin dalam meningkatkan provokasi ini memang berhasil. Dalam konteks di mana Eropa terpaksa mengerahkan lebih banyak kekuatan, mengeluarkan lebih banyak dana untuk pertahanan mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga, sayangnya, hal ini mengurangi sebagian bantuan untuk Ukraina. Kremlin melihat hal ini, dan Kremlin akan semakin sering melakukan sabotase semacam itu. Tapi perhatikan bagaimana Kremlin bertindak. Jadi, baru-baru ini di negara-negara Baltik mulai dibicarakan bahwa mungkin akan muncul pasukan tak bertanda yang akan masuk ke wilayah salah satu negara Baltik. Tidak sepenuhnya seperti itu, karena jika kita melacak tindakan orang Rusia di sana selama setahun terakhir misalnya, maka kita akan melihat bahwa semua sabotase dan provokasi bukan dilakukan langsung oleh orang Rusia atau mata-mata Rusia. Jadi mereka telah beralih ke taktik di mana mereka menyewa agen sementara seperti itu. Seringkali bahkan di antara warga negara Uni Eropa yang melakukan sabotase ini. Dan selanjutnya dari agen sementara ini, mereka bahkan bisa menyingkirkannya sama sekali. Atau membayarnya sejumlah kecil uang dan kemudian mengatakan bahwa kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Jika ini dianggap berhasil di mata Kremlin, yaitu jika ini adalah operasi militer yang setidaknya menghasilkan kemenangan kecil bagi Kremlin, Kremlin akan berkata, ya, ini kami. Jika semua itu tidak membantu dan bagi mereka ini adalah kekalahan atau hanya situasi netral, mereka akan berkata, itu bukan kami. Dan Putin akan terus bertindak seperti itu. Dan Anda tahu, di sini ada permainan ganda yang sedang dijalankan. Di satu sisi, dengan meningkatkan provokasi terhadap Eropa, dia membuat Eropa semakin fokus pada dirinya sendiri, pada pertahanannya sendiri, dan sebagai akibatnya, mereka mungkin sedikit mengurangi bantuan ke Ukraina. Kita melihat ini sekarang pada rudal pencegat Patriot. Mengapa negara-negara Eropa? Mereka memiliki rudal-rudal ini. Itu bukan rahasia, mereka memang memilikinya. Amerika juga mengalami kekurangan. Di Eropa, rudal-rudal itu ada di pangkalan, tapi mereka tidak mau memberikannya karena mereka, ya dengan alasan yang masuk akal, khawatir mereka sendiri akan membutuhkannya. Lalu bagaimana jika mereka memberikan rudal Patriot ini ke Ukraina? Dan misalnya, Rusia besok mulai melakukan serangan langsung ke Polandia atau negara-negara Baltik. Bagaimana mereka akan mengisi kembali persediaan rudal mereka sendiri? Amerika tidak punya. Trump tidak akan memberikan rudal-rudal itu sekarang. Oleh karena itu, ini berhasil.
Di sisi lain, perhatikan retorika Sergei Lavrov dan para wakilnya yang mulai berbicara bahwa ini adalah perang demi sejarah 1000 tahun kenegaraan Rusia dan sebagainya. Artinya, ini sudah perubahan retorika menjadi seolah-olah semua di sekitar adalah musuh, semua menyerang kita. Dan perhatikan, katanya, apa yang dilakukan NATO? Lihat apa yang dilakukan NATO. Mereka mengerahkan pasukan ke negara-negara Baltik. Itu tentu bukan tanpa alasan. Jadi Putin sengaja memprovokasi situasi ini agar NATO bereaksi secara objektif dan wajar. NATO pun bereaksi. NATO memperkuat pertahanan di sayap-sayapnya. Dan Kremlin menggunakan hal ini sebagai alat menakut-nakuti masyarakatnya sendiri. Seolah-olah berkata, lihat, kami memang benar. NATO benar-benar mengerahkan pasukan ke arah kita. Dan ini bekerja dua arah seperti itu. Saya pikir dalam waktu dekat, Putin akan bertindak persis dalam konteks seperti ini. Tapi tetap saja, bisa saja terjadi suatu, katakanlah, keadaan yang merusak seluruh logika ini dan akan terjadi eskalasi, bahkan mungkin perang besar. Ambil saja contoh kasus di Leipzig itu. Itu adalah kebetulan yang beruntung bahwa drone itu tidak meledak, padahal bisa saja terjadi ledakan di dekat pesawat Ukraina yang tampaknya membawa amunisi, dan bisa saja ada banyak sekali korban. Dan saat itu pun, itu juga bukan serangan terhadap negara NATO. Mengenai amunisi, sejauh yang saya tahu, polisi di Jerman sendiri mengatakan bahwa tidak, saat itu tidak ada amunisi di sana. Di sisi lain, kalau saja, sebenarnya saya tidak suka membahas kalau saja, itu hanya spekulasi. Tapi baiklah, misalkan drone itu benar-benar menyerang pesawat itu dan benar-benar meledak. Lalu pesawatnya milik siapa? Pesawat itu milik Ukraina. Apakah mereka akan langsung menemukan jejak Rusia di situ? Nah, lihat saja, bahkan sekarang ketika insiden itu tidak terjadi, untungnya, dan Kejaksaan Jerman bilang, ya kami sedang menyelidiki. Nah, berapa lama mereka akan menyelidikinya? Sangat lama. Mari kita ambil contoh lain. Pada periode yang sama, kurang lebih, sebuah rudal Rusia benar-benar masuk ke Polandia, terbang sejauh 70 km ke dalam wilayah Polandia. Dan benar-benar jatuh di ladang, meledak, semua orang melihat kawahnya. Bagaimana reaksi NATO? Apakah ini bisa dianggap sebagai serangan atau tidak? Atau bisa dikatakan ini hanya efek samping, efek dari perang ini? Itulah sebabnya di sini sulit. Dan NATO juga akan bertindak seperti itu sampai akhir. Dan mari kita juga jujur dan objektif. Dan tidak sesuai dengan kepentingan NATO untuk bereaksi secara tajam terhadap insiden semacam ini. Nah, apa yang kita harapkan? Misalnya secara hipotetis drone ini menabrak pesawat dan meledak. Dan kita mengharapkan negara-negara NATO akan melakukan apa? Langsung menyerang Moskow? Untuk apa mereka melakukan itu? Ingatlah prinsip utama dari seluruh piagam NATO. Ini adalah aliansi pertahanan dan tugas utamanya adalah penangkalan. Penangkalan sejauh mungkin. Oleh karena itu, mereka akan melakukan penangkalan sampai akhir. Di sisi lain, jangan lupa bahwa saat ini sedang berlangsung revisi total penempatan pasukan Amerika di Eropa. Ini akan berlangsung hingga akhir tahun. Penilaian ini berlangsung sampai akhir tahun, di mana berapa banyak pasukan yang akan ditinggalkan, negara mana yang siap menanggung sendiri, seberapa besar porsi pertahanannya, berapa banyak negara-negara Eropa mengalokasikan dana, berapa banyak mereka akan membeli persenjataan dari Amerika, berapa banyak yang bisa mereka sediakan sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, pertahanan konvensional ini, itu akan didiskusikan dan diubah hingga akhir tahun ini. Jadi, selama masa transisi ini berlangsung, sepertinya tidak ada yang akan secara langsung mengambil risiko dan memberikan respons yang terlalu tajam. Jadi, mereka akan mencoba menyeimbangkan sampai mereka membangun pertahanan. Tapi bahkan setelah mereka membangun pertahanan, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah aliansi pertahanan. Tidak ada yang akan langsung melakukan serangan. Bahkan saya mengakui bahwa bahkan jika secara hipotetis, Rusia benar-benar memulai semacam perang kecil yang membawa kemenangan di negara-negara Baltik, dan semoga tidak terjadi, berhasil merebut sebagian wilayah, itu akan menjadi bahan tawar-menawar, itu akan menjadi urusan diplomasi dan sebagainya. Maksud saya tidak melihat skenario di mana NATO tidak hanya mengusir pasukan itu, tetapi juga masuk lebih dalam ke wilayah Rusia. Tidak. Paling jauh, mereka hanya akan mengusir. Nah, skenario yang lebih realistis adalah negosiasi. Ngomong-ngomong, dalam tindakan defensif NATO juga ada perubahan. Mereka mulai menembak jatuh drone di Latvia pada hari Jumat ya. Sebelumnya, ada juga kasus di Estonia, dan di Latvia juga sudah pernah terjadi. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa di negara-negara Baltik sekarang misinya bukan lagi polisi udara, melainkan pertahanan udara. Dan itu memberikan hak untuk menembak jatuh. Ngomong-ngomong, hari ini mereka menembak jatuh drone di Rumania. Sebelumnya juga sudah beberapa kali menembak jatuh di sana. Tapi itu semua hanya drone tunggal yang masuk ke wilayah negara-negara NATO. Sekali lagi, di negara-negara Baltik banyak sekali pembicaraan tentang provokasi dari Rusia. Semacam operasi bendera palsu. Dan itu juga bisa terkait dengan drone. Ada publikasi yang menyebutkan bahwa Rusia mengumpulkan puing-puing drone Ukraina yang ditembak jatuh di wilayahnya, memperbaikinya,
Rusia merakitnya kembali dan membuat drone Ukraina. Untuk apa? Ya, sepertinya tidak banyak pilihan jawabannya. Kita kurang lebih paham untuk apa. Tapi apakah negara-negara NATO akan siap jika bukan hanya satu drone yang masuk secara tidak sengaja, tapi misalnya ada 10 drone yang masuk? Dengan apa mereka akan menembak jatuhnya? Apa? Anda tahu, sekitar setengah tahun yang lalu, saya akan bilang mereka belum siap. Sekarang, saya bisa bilang mereka lebih siap daripada tidak siap. Karena memang di Aliansi Atlantik Utara, mereka mulai bangun, mulai bertindak, mulai menulis ulang doktrin, berhenti melihat ke belakang pada apa yang sudah ditulis 70 tahun lalu, dan situasinya mulai berubah. Dan seberapa skeptis pun kita terhadap strategi Amerika, NATO 3.0, omong-omong tapi itu juga berhasil. Kita juga harus jujur, era Perang Dingin sudah lama berakhir. Orang Amerika punya kepentingan yang sangat berbeda. Artinya, kepentingan strategis mereka adalah kawasan Indo-Pasifik, dan mereka ingin mengalihkan semua upaya ke sana. Itulah sebabnya mereka mendorong, dan dalam bahasa Ukraina ada kata sponukayut, Eropa agar tidak hanya bangun, tidak hanya mengalokasikan lebih banyak uang untuk senjata, tidak hanya lebih banyak memusatkan perhatian pada pertahanan mereka sendiri, tetapi juga agar mereka mengubah pendekatan, dan kita melihat bahwa mereka berubah. Eropa mengubah pendekatannya. Eropa memahami realitas di mana mereka berada. Dan Anda tahu, semakin banyak Putin mencoba memprovokasi semua ini, semakin NATO menunjukkan bahwa mereka tetap utuh. Karena baru-baru ini, saya yakin Anda pasti melihatnya. Ada investigasi di Washington Post tentang bagaimana pada bulan Desember tahun lalu, Vladimir Putin mengumpulkan para aparat keamanan dan berkata, mari kita tunjukkan pada tahun 2026 bahwa NATO dan Uni Eropa bisa runtuh dari dalam, bahwa mereka tidak memiliki posisi yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak dan sebagainya. Dan ingatlah, tadi di awal dialog kita, Anda menyebutkan episode ketika baru-baru ini sebuah drone ditembak jatuh di atas salah satu negara Baltik. Apakah Anda memperhatikan pesawat tempur apa yang ada di sana saat penembakan itu? Saya terkejut. Salah satunya adalah pesawat Turki. Ini menunjukkan bahwa NATO bersatu. Jadi, ini bukan hanya reaksi terpisah dari negara-negara tertentu. Ini adalah konsolidasi yang benar-benar ditunjukkan secara penuh. Di sisi lain, ini satu lagi hal penting yang sering kita lupakan. Kita mencoba menganalisis situasi dari sudut pandang demokrasi Barat, pendekatan yang rasional, tapi kita lupa bahwa Rusia dan rezim Putin hidup dalam paradigma yang sama sekali berbeda. Benar-benar berbeda. Anda tahu, banyak orang menertawakan ketika Putin berkata, di sana lagi ramai, perang itu penuh aksi. Baru-baru ini, dia berkata, jadi bagaimana kalau perang selesai, lalu apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya itu adalah alam bawah sadarnya yang berbicara. Dia sangat paham bahwa ketika perang selesai, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia sangat ingat contoh sejarah seperti Milosevic. Selama dia berperang, sepertinya dia masih bisa mempertahankan kekuasaan. Tapi setelah perang selesai, dia membuat beberapa konsesi kepada NATO. Dan sepertinya situasi menjadi stabil. Karena jika kita melihat data sosiologi pada tahun-tahun itu, orang Serbia sebenarnya tidak terlalu menentang bahwa akhirnya perang berakhir. Bahkan dengan beberapa konsesi. Tapi Milosevic digulingkan. 1,5 tahun kemudian, dia digulingkan. Ada juga contoh lain seperti Argentina pada tahun 80-an, ketika junta militer saat itu memutuskan bahwa mereka perlu memperkuat kekuasaan mereka, dan mereka memutuskan untuk merebut Kepulauan Falkland. Ya, mereka berpikir, itu kan jauh dari Inggris sendiri. Itu hanya pulau-pulau terpisah, perang kecil yang mudah dimenangkan. Tidak akan ada yang benar-benar bereaksi, dan kalaupun ada, nanti kita bisa bernegosiasi. Tapi Inggris bereaksi, dan dalam beberapa hari, jenderal utamanya langsung dicopot. Putin sangat paham bahwa begitu perang benar-benar berakhir, dia harus menjawab kepada masyarakat apa langkah selanjutnya. Masyarakat di Rusia sekarang sedang dalam euforia. Memang benar, mereka tidak memperhatikan banyak hal, masalah ekonomi, masalah sosial, dan nanti semua itu harus dihadapi. Tapi itu baru setengah masalah bagi Putin. Dan masalah besar kedua baginya adalah bahwa semua orang di sekelilingnya, semua klan-klan itu, mereka juga selama bertahun-tahun perang besar ini telah membangun strategi bisnis mereka sendiri, mencari keuntungan dari perang ini. Kalau perang berhenti, bagaimana mereka akan terus mendapatkan uang? Sistem mereka akan runtuh. Oleh karena itu, Putin, dia paham bahwa jika kita mulai mendekat, omong-omong, ini juga risiko besar. Dan apakah itu Donald Trump atau bukan Donald Trump, tidak penting siapa, akan mulai lagi menginisiasi negosiasi. Dan lagi-lagi, Putin akan didorong ke batas di mana dia harus setuju. Nah, saat itulah mungkin ada risiko bahwa dia benar-benar akan melakukan semacam provokasi. Di negara-negara Baltik yang sama, dengan menggunakan drone yang sama yang mereka rakit dari suku cadang, drone-drone dari Ukraina itu yang terbang. Dia bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bernegosiasi.
Dia sudah masuk ke fase perang di mana setiap kesepakatan, setiap negosiasi baginya adalah kekalahan. Kenapa misalnya Presiden Ukraina Zelensky mengatakan bahwa dia harus ditekan, lingkungannya harus ditekan, semua pendapatan Rusia harus dipotong sebanyak mungkin, menghantam ekspor, menerapkan sanksi. Kami menerapkan sanksi kami, biarkan Barat menerapkan sanksi mereka, agar tidak ada kemampuan untuk melanjutkan perang. Selama kemampuan itu masih ada, Putin akan terus mempertahankan perang ini. Tanpa perang, rezimnya akan runtuh. Karena sejarah menunjukkan setelah perang besar, selalu tidak peduli di negara mana, baik yang menang maupun yang kalah, terjadi depresi, terjadi masa kemunduran. Dan dalam masa kemunduran ini, kita harus menjelaskan bagaimana kita sampai pada titik ini, dan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Lalu bagaimana Putin akan menjawab kepada masyarakatnya? Bagaimana dia akan keluar dari situasi ini? Bagaimana caranya? Ya, Alexi, terima kasih banyak. Saya hanya ingin menambahkan satu detail lagi untuk mendukung pernyataan Anda tentang konsolidasi NATO. Di wilayah Latvia, sebuah drone ditembak jatuh oleh jet tempur Turki yang lepas landas dari pangkalan udara di Lituania, di Šiauliai. Nah, ini Jadi poin sekarang penting. kita punya 3 Ini negara yang benar-benar terlibat. menunjukkan adanya konsolidasi. Hal-hal kecil seperti ini kelihatannya sepele, tetapi hal-hal ini menunjukkan bahwa NATO bukan sekedar aliansi yang terpecah-pecah, di mana setiap negara bertindak sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.